Selamat datang Piala Asia 2023. Selamat datang Indonesia di kancah sepak bola dunia. Piala Asia tahun ini akan digelar di Qatar pada tanggal 12 Januari 2024 sampai 10 Februari 2024, yang akan diikuti sebanyak 24 tim dari penjuru Asia. Dan salah satunya adalah tim kebanggaan kita, yaitu Indonesia. Qatar selain menjadi tuan rumah Piala Asia tahun ini yang menggantikan Tiongkok karena pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, mereka juga adalah juara bertahan di ajang 4 tahunan ini. Yuk kita intip beberapa berita terbaru dari timnas kita menjelang bergulirnya Piala Asia 2023 ini. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, resmi memilih 26 pemain yang akan bermain untuk Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Pada ajang bergengsi tersebut, Indonesia tergabung di grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Laga perdana akan dihadapi Indonesia melawan Irak pada Senin 15 Januari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian melawan Vietnam pada hari Jumat 19 Januari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir melawan Jepang pada hari Rabu 24 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Semua laga timnas ini akan ditayangkan di RCTI. Sebelum berlaga di Piala Asia, timnas Indonesia melakoni 3 kali laga uji coba di Turki dan Qatar. Saat di Turki, 2 kali melawan Libya dan harus mengakui keunggulan mereka dengan skor 0-4 dan 1-2. Setelah itu, melawan Iran di Qatar kalah 0-5. Uji coba tersebut tentu menjadi patokan dan bahan evaluasi pelatih Sinteyong dalam memilih pemain. Apalagi di Piala Asia 2023 yang berlangsung mulai tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2004 mendatang, Indonesia ditargetkan lolos ke babak 16 besar. Keputusan ini diambil setelah timnas Indonesia menjalani pertandingan uji coba terakhir melawan Iran pada Selasa 9 Januari 2024. Sinteyong langsung memilih 26 pemain yang nantinya akan membela timnas Indonesia di turnamen sepak bola terbesar Asia itu. 2 pemain pun harus dicoret oleh Sinteyong. 2 pemain tersebut yakni Arkan Fikri dari Arema FC dan Sadil Ramdhani dari Sabah FA, yang akhirnya dipulangkan oleh pelatih asal Korea tersebut karena pertimbangan teknis. Sadil Ramdhani sebenarnya cukup mengejutkan. Pasalnya, Sadil Ramdhani sebelumnya masuk ke dalam 26 pemain timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia 2023 sesuai dari website AFC. Pertandingan Indonesia versus Vietnam disebut Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC sebagai salah satu dari 5 laga Piala Asia 2023 yang layak ditonton. Indonesia dan Vietnam tergabung di grup D Piala Asia 2023. Kedua tim akan berkonfrontasi di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada laga kedua grup D Jumat 19 Januari. Indonesia dan Vietnam merupakan 2 tim yang sudah tidak asing lagi satu sama lain. Di kawasan Asia Tenggara, mereka berkali-kali bertemu dan menciptakan banyak laga berkesan di Piala AFF. Tulis AFC di laman resminya. Peluang Indonesia dan Vietnam disebut AFC untuk merebut status juara grup dan runner-up grup itu tidak besar. Ini karena ada tim unggulan Jepang dan Irak yang dinilai jauh lebih kuat. Oleh sebab itu, duel Vietnam dan Indonesia dalam laga kedua grup D ini akan menjadi penentu. Sinteyong pun sudah menyebut laga melawan Vietnam akan menentukan. Vietnam berharap bisa mengulangi performa tahun 2019 dan memasuki babak sistem gugur. Namun, tugas itu harus mereka jalankan dengan pelatih baru Philippe Troussier, tulis AFC.
Ini juga akan menjadi kesempatan penting bagi Indonesia. Mereka kembali ke kancah kontinental untuk pertama kalinya sejak 2007, saat menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Timnas Indonesia di ajang Piala Asia nanti tergabung di grup B bersama Irak, Vietnam, dan tim raksasa Asia lainnya yakni Jepang. Hal ini tentunya membuat Asnawi dan kawan-kawan menjadi tim yang tidak diunggulkan lolos ke fase 16 besar. Di sisi lain, Timnas Indonesia juga menjadi salah satu tim terlemah dalam ranking FIFA yang berpartisipasi pada Piala Asia kali ini. Melansir dari laman resmi FIFA, Timnas Indonesia berada di posisi ke-146 dunia saat ini, atau berada di peringkat ke-23 dari 24 kontestan yang mengikuti ajang Piala Asia. Akan tetapi, pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong mengaku telah mempersiapkan strategi guna menjadi solusi jitu dalam taktik yang akan digunakan skuad Garuda saat berjumpa tim-tim Asia lainnya yang lebih kuat. Apakah Coach Shin akan menerapkan strategi counter-attack seperti apa yang dia lakukan pada saat menangani Korea Selatan di ajang Piala Dunia 2018 silam? Umumnya, taktik ini akan mengedepankan keakurasian umpan dan serangan balik cepat yang menjadi keunggulan tim tersebut. Dan strategi counter-attack ini juga lumrah digunakan oleh tim-tim non-unggulan. Patut kita tunggu apakah taktik serangan balik tersebut benar-benar akan dipraktekkan oleh Timnas Indonesia di Piala Asia ini. Timnas Indonesia mempunyai catatan bagus pada laga pertama di Piala Asia dan belum pernah kalah sama sekali. Indonesia baru berlaga pada Senin 15 Januari melawan Irak. Pertandingan itu berlangsung di Ahmad bin Ali Stadium pada pukul 21.30. Dalam 4 edisi Piala Asia yang sudah pernah diikuti, Indonesia belum pernah kalah. Pada debut 1996, Indonesia menahan imbang Kuwait dengan skor 2-2. Dalam gol itu, tercipta gol salto Widodo Cahyono Putro dan 1 gol lainnya dikemas oleh Roni Wabia. Indonesia terhenti di babak grup Piala Asia 1996 dengan catatan sekali imbang dan 2 kali tumbang. 4 tahun berselang, Indonesia kembali bertemu Kuwait. Hasilnya, Indonesia juga bermain imbang 0-0 pada Oktober 2000. Indonesia juga tidak lolos grup di Piala Asia 2000 dengan catatan sekali imbang dan 2 kali tumbang. Lebih buruk dari edisi sebelumnya, Indonesia tak bisa mencetak gol dalam 3 pertandingan. Kemenangan pertama didapat Indonesia di Piala Asia 2004. Tim Merah Putih mampu mencatatkan sejarah dengan mengalahkan Qatar 2-1. Gol dalam laga itu dikemas oleh Budi Sudarsono dan Ponario Astaman. Indonesia finish ketiga di Piala Asia 2004 dengan torehan sekali menang dan 2 kali tumbang. Saat menjadi tuan rumah pada Piala Asia 2007, Indonesia mampu memetik kemenangan pada pertandingan pertama ketika bertemu dengan Bahrain dengan skor 2-1. Gol diciptakan oleh Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Indonesia kembali tidak lolos grup karena kalah dari Arab Saudi dan Korea Selatan pada pertandingan selanjutnya. Bagaimana menurut kalian peluang Timnas Indonesia di Piala Asia tahun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Apapun hasilnya, Timnas Indonesia selalu di dada.